Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba melakukan styling untuk bagian fitur dari sign in. Kita akan buat inputannya untuk email dan juga passwordnya dan juga button sign in-nya nanti. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fitur sign in-nya, di sini pertama kita atur dulu untuk tampilan dari aplikasi kita ini. Nah, di sini kan kemarin itu untuk teks kalau dunia kita itu melekat di dalam bagian status bar-nya. Jadi ini bagian status bar yang ada jam dan seterusnya. Ada status untuk network kita dan lain-lain dan juga baterainya. Nah, ini malah nempel ya di dalam status bar-nya untuk teks halo dunia kita. Nah, ini kita bisa atur menggunakan yang namanya Save Area View. Jadi Save Area View sendiri ini itu adalah komponen bawaan dari React Native, yaitu untuk mengatur area view-nya supaya tidak bentrok atau ke cover dengan navigation bar, tab bar, dan lain-lain. Nah, di sini untuk save area view-nya sebenarnya cuma bisa jalan di iOS. Nah, selain dari iOS, contohnya kayak Android, dia tidak bakal jalan untuk save area view-nya ini. Cuman di sini kita masukkan saja. Kita coba. Di sini kita ganti ke save area view. Save area view dari React Native. Ini juga perlu diimpor dan status bar yang di atas ini kita hapus saja. Yang ini juga. Nah, seperti ini. Jadi save area view. Kemudian kalau kita cek, sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali kecuali kita lakukan styling di sini. Jadi ini sudah aman sebenarnya untuk iOS. Kalau iOS ini hello dunia sudah mengarah ke bawah, tapi kalau Android kita buat sebuah kondisi di sini. Ini kita buat kondisi, kita buat cons style sama dengan kita panggil fungsi dari style sheet, yaitu cara kita untuk pembuatan CSS di dalam React Native-nya. Ini kita lakukan create, kemudian object, kita sebut saja namanya di sini atau nama stylingnya itu container. Nah, dalam kontainernya kita buat dulu untuk flex 1. Kemudian di flex satunya kita buat sebuah padding. Nah, padding ini untuk kasih jarak. Jadi jika kita buat kondisi jika platform yang kita gunakan sistem operasinya yaitu Android sama dengan Android, maka status barnya di sini status bar. Nah, ini kita perlu impor dari React Native, jangan yang export status bar, tapi dari React Native-nya kita ambil current height-nya atau tinggi dari status bar-nya. Jadi Android-nya itu bakal menyesuaikan dari status bar-nya atau height dari status bar-nya. Nah, selain itu kalau dia iOS kita tidak perlu ubah apapun. Nah, ini titik komanya kayaknya tidak perlu. Dan di sini kita coba daftarkan nih style kita di sini di save area view-nya. Di sini tinggal style sama dengan kemudian style, mungkin jangan style tapi styles pakai S, container. Nah, di sini halo dunia kita sudah mengarah ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita ganti di sini hello world, nah bakal tampil juga di sini hello world. Jadi sudah aman untuk bagian teks kita ini sudah tidak numpuk sama status bar-nya. Nah, selanjutnya kita coba belajar tentang apa kegunaan dari teks dan juga komponen view-nya ini. Nah, kegunaannya itu kalau kita buka dokumentasi dari React Native dari core komponennya. Jadi kegunaan dari view dan teks dan sebagainya ini itu untuk pembuatan komponen dasarnya dari React Native-nya. Contohnya kayak view. Kalau di web itu fungsinya mirip kayak div, tapi tidak nge-scrolling. Nah, ada juga teks, yaitu kalau di web itu untuk pembuatan paragraf menggunakan elemen P. Nah, ada IMG image di dalam React Native-nya, yaitu untuk pembuatan UI dari gambarnya. Nah, kalau di web itu IMG nama elemennya. Kemudian ada scroll view di dalam React Native untuk pembuatan UI-nya. Nah, di sini kalau di web itu div dengan scrolling. Nah, ada juga text input kalau di dalam React Native, kalau di web itu input tipe teks.
Jadi React Native ini lumayan friendly kalau kita sudah belajar tentang web development atau front end dalam webnya, yaitu HTML dasar dan juga CSS-nya. Nah, lumayan mudah bagi web development kalau ingin masuk ke dalam React Native-nya. Nah, di sini kita coba dan kita coba praktek juga dengan yang namanya Flexbox atau Flexible Box. Jadi di React Native juga ada yang namanya Flexbox, yang contohnya itu seperti ini ya, sudah ada. Nah, contoh di sini kita buat ada 3 view. View pertama, kita lakukan style. Di sini contoh kita kasih warna background color ke blue. Kita buat dia jadi string. Nah, kemudian kita buat ada 3. Nah, di sini kita kasih flexnya. Di sini flex titik 21, di sini juga flex titik 21, yang ini juga flex titik 21. Ini kita ganti warnanya, di sini blue, kemudian di sini red, dan di sini green. Seperti ini. Nah, tampilannya bakal seperti ini untuk tampilan dari aplikasi kita. Jadi di dalam aplikasi kita ini, untuk di dalam view kita ya. Nah, di sini untuk flexbox, jadi setiap satu flexnya ini itu untuk satu barisnya kayak gini. Jadi baris pertama, kedua, ketiga. Nah, ini berupa baris ya. Dalam baris kalau kita ingin buat kolom, contoh kolom 1, kolom 2, kolom 3, di rootnya dari style kita ini yang container, kita bisa ganti flex directionnya ke row, ke kolom, untuk buat dia jadi kolom. Oh, bukan kolom deh kayaknya, row. Nah, row di sini untuk kolom 1, 2, 3, atau mungkin row 1 ya, baris 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita buatnya flex directionnya ke row, jadi dia seperti ini. Nah, tapi kalau kita bukannya kolom tadi, kolom, nah tampilannya seperti ini. Ada juga kolom reverse, dia terbalik, jadi dari bawah dulu sampai ke atas, dan ada juga row reverse, berarti ini dari kiri, dari kanan ke kiri, kayak gini tampilannya. Jadi kita bisa atur untuk directionnya. Nah, di sini juga kita bisa buat dalam flexbox ya, masukkan flexbox lagi. Nah, ini kita bisa hapus. Contoh di view kedua, kita buat di sini view lagi, view dengan style. Di sini kita buat flexnya 1, kemudian kasih background supaya beda. Sini background color yellow. Kemudian di bawah sini kita bisa buat lagi view 2, style, flex 1. Oh, kayaknya bukan kayak gini ya, sorry. Mungkin kayak gini. Ini flex dengan warna orange. Nah, seperti ini. Ya, dalam flexnya kita buat lagi flex baru. Di sini contohnya yang bagian rednya ini kita buat dia flex directionnya ke row. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, ini sedikit untuk flexbox. Kita coba atur untuk tampilan selanjutnya sekarang. Nah, pertama di sini mungkin kita buat view. Di dalam view-nya, di sini kita lakukan styling dulu. Kita buat dia untuk flexnya. Di sini mungkin kita buat container form, yang mana dalam container formnya kita atur flex titik 21, dan supaya kelihatan ya apa yang kita styling, kita buat teks di sini sign in. Ini ada error karena di sini belum kepasang untuk stylenya, style titik container form.
Seperti ini sudah ada sign in. Nah, kita buat dia rata tengah. Kalau kita yang buat rata tengah berarti sini justify content center. Nah, ini untuk atas bawahnya dia ke tengah-tengah. Kemudian align item center. Untuk kiri kanannya. Nah, kalau teman-teman belajar tentang justify content sama align item, bisa ikuti video yang ada di sini. Itu untuk CSS flexbox-nya. Nah, ini untuk atur content formnya, kemudian teksnya kita coba styling juga. Di sini kita buat teks XL untuk nama stylingnya. Kemudian kita atur fontnya untuk size-nya ke 15. Kemudian font weight itu bold. Oke, kita coba pasang di sini. Di style sama dengan di sini style titik teks XL. Nah, ini sudah ngebold, cuman fontnya kayaknya kita bisa perbesar lagi ke 30 mungkin atau 25. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buat padding juga kayaknya di kontainernya, atau kayaknya nggak usah. Nah, kemudian kita buat untuk inputan-inputannya. Nah, untuk inputnya tadi kita bisa gunakan yang namanya text input. Kita masukkan ke dalam view-nya ini. Nah, di sini kita buat text input yang perlu diimport juga di sini untuk komponennya. Kemudian di sini kita kasih placeholder, masukkan email. Dan satu lagi yaitu untuk masukkan password. Oke, di sini untuk inputannya tidak terlalu kelihatan ya untuk bordernya. Kita lakukan styling lagi untuk inputannya di sini. Nah, untuk inputannya berarti di sini kita atur stylingnya. Di sini input. Kita atur dulu untuk bordernya. Untuk bordernya sendiri, border width. Ketebalannya kasih 1 saja, kemudian border radius, border radius. Ini kenapa titik koma, harusnya koma. Border radius di sini mungkin kita buat saja 15. Oke. Kemudian di sini kita atur untuk width-nya. Kita buat dia 100%. Nah, ini kita cek dulu untuk tampilannya. Kita coba masukkan di stylenya di sini. Styles titik input. Nah, ini sama dengan yang di bawah. Style titik input. Nah, kayak gini. Kita tinggal atur margin bawahnya. Sini margin button mungkin 5. Atau tambah lagi 10. Oke, mungkin seperti ini untuk margin buttonnya. Kemudian kita kasih juga ya margin untuk teks XL-nya karena agak terlalu mepet sebenarnya. Di sini margin vertikal 15. Oke, sip. Nah, seperti ini sudah aman. Kemudian kita buat untuk inputan buttonnya yang di bawah. Nah, untuk buttonnya kita bisa gunakan touchable opacity atau touchable opacity dari React Native. Nah, kemudian di sini kita buat teks yaitu untuk nama inputannya atau buttonnya. Di sini sign in. Nah, ini sudah ada. Cuman belum ada untuk stylingnya. Kita styling lagi di bawah. Sini untuk button. Nah, untuk buttonnya sendiri kita kasih border radius dulu ke 15 supaya ada lengkungannya. Kemudian border width atau kayaknya nggak usah border width, langsung kita atur width-nya ke 100%. Oke, kita cek dulu stylingnya.
Di sini style sama dengan styles titik button. Oke, ini sudah ada. Kita buat dia di sini align item center, buat teksnya ke tengah, dan kita kasih background color orange. Oke, seperti ini. Kemudian kayaknya di sini kita kasih padding karena sini agak mepet ya dengan garis dari button kita. Di sini padding 10. Oke, sip, aman. Ini simple. Nah, kemudian kita atur untuk inputannya ini. Nah, kayak inputan dari passwordnya harusnya di sini pada saat kita klik dia berupa simbol bullet, dan juga untuk email harusnya di sini pada saat kita klik emailnya tidak berupa huruf kapital semua di sini. Kita matikan kapitalnya, dan di sini kita buat ada add-nya supaya lebih mudah untuk masukkan emailnya, dan di sini ada .com atau domainnya. Nah, ini kita coba masuk ke web browser, kita masuk ke text input di React Native. Nah, ini sebenarnya lumayan banyak untuk text inputnya yang perlu kita ini ya. Nah, ini banyak propsnya ya, ada yang bisa jalan di dalam Android, ada yang bisa jalan di dalam iOS. Kalau yang ada titik putihnya ini itu cuma bisa jalan di iOS. Kalau ada yang warna hijaunya kayak gini itu cuma bisa jalan di Android. Nah, di sini yang kita perlu atur yaitu auto capitalize. Jadi pada saat kita klik inputannya itu untuk teksnya tidak tercapitalize. Kita bisa buat none-nya di sini. Nah, kemudian untuk password kalau tidak salah namanya itu secure. Di sini secure text entry. Nah, ini kita bisa buat dia jadi true. Karena di sini defaultnya dia true ya. Jadi cuman boolean yaitu true or false. Dan untuk emailnya kita bisa gunakan keyword type. Ini keyboard type ke email address. Nah, ini kita bisa masuk lagi ke codingan. Kemudian kita kasih propsnya. Kita kasih props dulu di dalam text input kita ini. Berarti di sini kita kasih keyboard type ke email address. Kemudian capitalize-nya auto capitalize, kita buat dia false. False none. Nah, kemudian untuk teks passwordnya ini kita buat jangan ini ya. Jangan berupa teks tapi berupa bullet pada saat kita klik inputannya. Berarti sini secure text entry, dan capitalize-nya kayaknya kita matikan juga jadi none. Oke, kita coba. Jadi pertama untuk password kita klik. Nah, di sini berupa bullet setelah kita klik. Jadi secure dari passwordnya sudah aman. Dan untuk emailnya, nah di sini ada add. Nah, ini .com-nya kayaknya nggak ada, cuma di beberapa Android saja kayaknya. Di sini Reski. Kemudian tinggal add mail. Nah, sudah aman untuk inputannya, dan buttonnya juga sudah aman. Button sign in-nya. Ini mungkin sedikit untuk bagian basic dari React Native. Di video berikutnya kita bakal coba untuk lanjut untuk pembuatan fitur-fitur lainnya. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.